lu akan lebih banyak problem di kelistrikan setelah 5 tahun. Seperti yang kita tahu untuk semua mobil Honda sama gitu loh, karena engine-nya sama gitu kan. Jadi lu masuk Honda Brio yang baru, si Aubrey ini si Aldi Rais punya, atau lu masuk HR-V gitu, ya ada feature kemiripannya lah. Kayak mereka nggak mau pusing-pusing bikin cetakan baru gitu kan. Udah lah ini tempelin yang ini, tempelin gitu kan. Cuman interiornya Mitsubishi bikin itu kurang banget deh kalau menurut gue. Begitu masuk ke dalamnya tuh kayak duitnya udah habis bro buat ngedesain yang di luar gitu kan, yang di dalam jadinya nggak, kurang greget lah gue ya gitu loh. Kalau gue disuruh milih, gue lebih milih Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Auto Lovers, balik lagi dengan saya Lulung Dokter Mobil. Kali ini saya disuruh menjelaskan, mengcompare dua compact SUV, yaitu satu dari Honda, yaitu SUV flagshipnya HR-V, which is very good. Yang satu lagi Outlander, yaitu yang compact SUV-nya dari si Mitsubishi. Nah, Honda, kita bahas Honda dulu ya. Honda HR-V mesinnya dua, satu yang 1500 mesin biasa yang ditempel di Jazz, di Mobilio, di BR-V, sama ya itu ya, cuman beda di dudukan aja, selang-selang beda dikit, sama filter udaranya beda, iya betul. Kemudian yang satu lagi 1800 cc mesin yang ada di Civic yang lama ya, yang FB itu mesinnya 1800 kan, sama yang 2000 kan. Nah, ini dia pakai mesin yang 1800 dari situ. Nah, yang 1800 mesinnya itu Prestige ya kan, jadi dia punya sunroof. Kalau yang 1500 yang versi biasanya dia, dimana yang 1500 mesinnya itu kekecilan ditempelin di bodinya si HR-V, sehingga orang-orang mengeluhkan tarikannya berat dan agak boros. Iya, karena mesinnya kekecilan, balik lagi. Kalau yang mesin 1800 cc ditempelin di bodi itu, hasilnya akan bagus. Karena kenapa? Biasanya mesin 1800 itu disuruh narik Civic FD di mana which is itu lebih besar dan lebih berat gitu kan. Jadi si efisiensi mesinnya dapatnya lebih bagus, mesin lebih gede ditempelin di bodi lebih kecil gitu kan. Nah, untuk engine udah tutup mata ya, namanya engine Honda kan 1500 cc, problemnya itu aja dan nggak ribet gitu loh. Maintenance mobilnya, oilnya lu bisa pakai 530, 540, 020 nggak ada masalah, kesukaan aja. 020 penguapan pasti banyak, 530 pasti lebih sedikit gitu aja. Untuk masalah remap, banyak ya yang udah di remap, udah dipasang piggyback, itu sih udah banyak banget both mesin 1800 maupun 1500 karena udah umum banget. Untuk spare part racingnya ada banyak banget, jadi kalau lu anak-anak yang suka ngoprek-ngoprek mobil, mobil ini merupakan salah satu mobil yang spare partnya banyak variasinya, dan jadi lu bisa lebih banyak lah ya options untuk mengupgrade mobilnya daripada yang lain. Kayak coil racingnya ada, lu mau overhaul, lu mau gedein boring pistonnya bisa, lu mau tambah turbo pun bisa, open filternya banyak, knalpotnya banyak kan gitu kan. Jadi mobil ini tuh lebih enak gitu sebenarnya dioprek-oprek. Nah, transmisi manual matic adalah ya gitu kan, yang gua sih lebih suka yang manual karena manual itu lebih enak dioprek-oprek. Nah, teman biasanya yang ada di sana itu hanya yang matic ya kan, yang matic itu jadinya CVT itu pakai HCF2 olinya, jadi lu harus perhatikan juga itu. Dan untuk feature safety standar lah ya, standar Honda, ada airbag dan bla 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 ya kan. Kemudian interior, HR-V interiornya udah pasti se-HR-V lah ya, segede itu, standar lah ya kalau gue bilang ya. Jadi memang mobilnya cukup nice looking, di luar negeri juga laku banget, di Indonesia juga laku, karena memang ini mobil good looking gitu loh. Apalagi setelah lu mau oprek-oprek, anak JDM banget, ini mobil salah satu go-to-nya lah ya untuk dioprek-oprek. Nah, untuk harga jual lu tahu sendiri, Honda lebih bagus untuk spare part, lu akan lebih banyak problem di kelistrikan setelah 5 tahun. Seperti yang kita tahu untuk semua mobil Honda sama gitu loh, karena engine-nya sama gitu kan. Karena engine-nya sama, manufacturing-nya sama, sehingga kelistrikan itu dan soket-soket itu setelah 5 tahun itu akan jauh lebih getas daripada ketimbang mobil-mobil Jepang lainnya gitu kan. Kita ngomong dari situ. Nah, head unit, ada yang bilang head unitnya 8 inci kegedean. Kalau gue sih sah-sah saja ya, lu mau yang mana. Head unit makin gede makin ginclong kok kelihatan dari dalam, apalagi lu punya anak lu akan happy banget kelihatin head unit segede gitu. Tapi sound systemnya standar dar. Jadi lu harus upgrade sedikit. Memang kita juga ada kerjasama dengan Selo untuk sound system itu, upgrade-nya murah kok dan udah ada paket-paketnya gitu loh. Jadi lu nggak usah pusing punya. Untuk harian yang kita orang yang nggak terlalu pusingin gimana itu banyak banget, dan itu bagus karena udah dibikinin kotak-kotaknya ya, jadi lu kagak usah bongkar-bongkar lagi gitu. Nah, kalau suspensi katanya agak sedikit keras, iya dan tidak. Suspensinya sedikit keras, tapi jujur aja ngomong,
Untuk Honda HR-V ini suspensinya nggak cepet rusak loh ketimbang misalnya gue pakai Brio atau misalnya gue pakai Mobilio. Mobilio dan Brio itu lebih cepat rusak, suspensinya lebih cepat bunyi daripada si HR-V ini. Lebih keras iya. Kalau gue bandingin sama Mobilio ya Mobilio sih lebih empuk, tapi balik lagi sih ini mobil sebenarnya untuk performance kan, lu mau upgrade gitu-gitu jadi bisa gitu kan. Jadi ya menurut gue sih fine aja sih, ya memang lebih stiff sedikit. Nah, untuk mobil kedua kita punya Outlander, dia 2000 cc, semuanya otomatis CVT ya kan. Outlander ini sebenarnya mesinnya 2000 cc itu sangar sih sebenarnya, cuman memang pasti lebih boros daripada engine-nya Honda kan. Jadi ibaratnya body yang sama lu tempelin mesin 2000 cc, yang satu 1800, ya otomatis yang 2000 tuh akan kencang banget kan berasanya gitu loh. Dan ini mobil memang mantap gitu loh, transmisinya CVT dan engine-nya engine Mitsubishi. Nah, untuk eksterior body tergantung kesukaan lo. Kalau si Outlander ini bentuknya kotak-kotak begitu kan, kalau si HR-V bentuknya bulat-bulat. Jadi balik lagi tergantung kesukaan. Kalau kabin di dalamnya gua lebih suka HR-V. Kenapa? Di belakang lebih luas sedikit daripada si Outlander. Outlander lu duduk di belakang itu kayak entah kenapa ya sempit gitu loh. Gue juga bingung kenapa, kayaknya legroom lu tuh cuma dikit. Karena mungkin dia masih maksain di belakangnya ada bagasi yang lebih gede. Memang iya sih bagasinya di belakang lebih gede sih daripada si HR-V, lebih gede si Outlander jauh. Lu kelihatan, lu buka gitu aja kelihatan bedanya jauh gitu loh. Kemudian untuk spare part, oke, Honda sama Mitsubishi lebih mahal sedikit ya bro ya. Jadi lu hati-hati kalau untuk urusan spare part karena memang Mitsubishi itu lebih mahal sedikit. Kalau untuk desain interior, gue lebih suka HR-V karena lebih lebih yang baru ya, jadi yang digital semua ya. Cuman jeleknya ya yang digital itu antara mobil Honda satu dengan yang lainnya itu jadi mirip-mirip gitu kan. Jadi lu masuk Honda Brio yang baru, si Aubrey ini si Aldi Rais punya, atau lu masuk HR-V gitu, ya ada feature kemiripannya lah ya satu sama lain ciri khasnya dia. Tapi kalau lu masuk Civic Turbo beda jauh gitu loh. Jadi ya gitu deh, gue kurang suka. Ya memang lebih canggih gitu kan kelihatannya, cuman gue kurang sukanya antara satu Honda dengan Honda yang lain tuh mirip-mirip gitu loh. Karena kayak mereka nggak mau pusing-pusing bikin cetakan baru gitu kan. Udah lah ini tempelin yang ini tempelin gitu kan. Jadi kayaknya terkesan copot pasang tempel gitu loh. Cuman bagusnya spare partnya banyak jadinya. Nah, untuk Outlander interiornya seperti itu dengan pencetan-pencetan yang khas dari Mitsubishi dengan penempatan warnanya yang begitu. Kalau gua sih nggak terlalu suka gitu loh, karena menurut gua terlalu banyak warna ya. Cuman balik lagi itu kan kesukaan masing-masing ya. Kalau engine gue ditanya, gue pergi Outlander. Kalau disuruh kaki-kakinya Mitsubishi lebih kuat daripada Honda. Itu jamin itu. Gue nggak tahu kenapa Mitsubishi bikin kaki-kaki semua ya itu loh. Jadi dari si Pajero, Outlander gitu kan, Delica gitu kan, atau Triton gitu kan, itu kaki-kakinya kayak emang udah didesain untuk dibadakin gitu loh. Jadi jauh lebih jarang rusak daripada si Honda ya. Kalau lu bandingin kaki-kaki udah pasti Mitsubishi menang gitu loh. Engine juga Mitsubishi lebih bertenaga karena cc-nya lebih gede dan lebih boros pastinya. Cuman interiornya Mitsubishi bikin itu kurang banget deh kalau menurut gua gitu loh. Mitsubishi ini sama nih sama Nissan nih gitu loh. Jadi bikin engine jago gitu kan, bikin body luar oke gitu kan. Cuman begitu masuk ke dalamnya tuh kayak duitnya udah habis bro buat ngedesain yang di luar gitu kan. Yang di dalam jadinya nggak, kurang greget lah gua ya gitu loh. Dan si Honda kebalikannya, lu lihat Civic Turbo, lu lihat Civic Hatchback, interiornya cakep banget bro gitu loh. Mereka bener-bener well design gitu ya. Kalau yang City baru gua belum berani ngomong nih, karena kalau gua ngomong nanti nanti orang sakit hati lagi. Kalau gue sih nggak suka gitu aja intinya. Untuk Honda HR-V sama Mitsubishi Outlander secondnya, gue akan pilih Honda HR-V masih. Walaupun Mitsubishi Outlander lebih kuat dari sisi engine sama suspensi ya, tapi entah kenapa HR-V itu lebih simple dipakai, lebih nice looking, lebih simple lah ya gitu loh. Karena bagi gue HR-V ini mobil dalam kota dan nggak mau pusing punya lu pakainya gitu loh. Jadi ketika lu pakainya nggak mau pusing, ini option yang paling enak. Karena di Mitsubishi masih ada pencetan-pencetan yang lu harus pencet gitu loh. Jadi mobil itu kan kalau lu mau pakai simple, lu pakai harian, nah itu kayaknya lu nggak banget deh, lu harus masuk pencet ini pencet itu, aneh gitu loh jadinya gitu kan. Kayak yang lain-lain gitu loh. Kayak misalkan Audi nih, lu masuk Audi, lu harus pencet nih settingan suspensi sama settingan engine-nya ya kan. Lu harus ya gitu deh, ada lah yang lu pencet-pencet gitu kan. Jadi gua rada-rada males gitu loh. Kalau mobil Honda itu didesain untuk lu pencet pip grem udah jalan gitu. Jadi ya itulah ya, kalau gue disuruh milih, gue lebih milih Honda HR-V yang 1800 ketimbang Outlander yang 2000 cc. Tapi kalau gue mau kenceng-kencengan, mau pakai hari-hari,
mau itu ya otomatis si Outlander menang. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya untuk dokter mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.